Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 mata kuliah Metode Istinbat Hukum Islam dari kelas HES-A yang akan menjelaskan materi mengenai lafaz mutlak dan muqayyad. Perkenalkan, nama saya Rosalia Azari, NIM 2013040012. Saya Mirta Marani, NIM 2013040120. Saya Ulfa Medayanti dengan NIM 2013040116. Nama saya Prima Yoga dengan NIM 20130400. Poin pertama yaitu pengertian lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, lafaz mutlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu adla yudliku adlakan, yang berarti lepas atau lepas dari ikatan atau tidak terikat. Secara terminologi, mutlak yaitu lafaz yang menunjukkan kepada satuan tertentu tanpa ada ikatan. Menurut ulama usul, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada objeknya tanpa memperhatikan kepada satuan jumlah atau sifat, akan tetapi menunjukkan kepada hakikatnya. Selanjutnya, pengertian muqayyad. Secara etimologi berarti diikat atau terikat. Sedangkan secara terminologi, muqayyad berarti lafaz yang menunjukkan kepada satuan tertentu dan memiliki ikatan dengan lafaz yang lain. Sedangkan menurut ulama usul, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sifat, keadaan, syarat atau ungkapan umum yang dibatasi dengan batasan apa saja tanpa dihubungkan dengan bilangan. Melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang ketentuan mutlak dan muqayyad. Ada beberapa ketentuan mutlak dan muqayyad. Yang pertama itu ada jika sebab sama hukum berbeda, dan yang kedua ada jika sebab dan hukum berbeda, dan yang ketiga ada jika sebab sama hukum berbeda ataupun sebaliknya. Jika sebab dan hukum sama, ulama sepakat bahwa yang diamalkan sesuai dengan ketentuan muqayyad. Contohnya, darah yang diharamkan adalah darah yang asalnya mengalir meskipun ada nas yang mengharamkannya secara mutlak. Jika sebab dan hukum berbeda, ulama sepakat bahwa yang diamalkan sesuai dengan ketentuan masing-masing, tidak bisa disatukan menjadi muqayyad. Jika sebab sama hukum berbeda ataupun sebaliknya, Khilafiyah jumhur mengatakan bahwa amalkan sesuai dengan ketentuan nas muqayyad. Hanafiyah mengatakan bahwa diamalkan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Ketentuan ini apabila lafaz itu mutlak, maka ketentuannya adalah mutlak atau tidak dibatasi, dan apabila lafaz itu muqayyad, maka ketentuannya itu muqayyad secara muqayyad atau dibatasi. Maksudnya, lafaz mutlak diartikan secara mutlak dan lafaz muqayyad diartikan secara muqayyad pula. Tidak boleh dicampurkan antara satu dengan yang lainnya, maka kedua hukumnya pun juga berbeda. Selanjutnya yaitu pandangan para ulama terhadap mutlak dan muqayyad. Ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama. Sementara sebab berbedanya, kalangan mazhab Hanafi menegaskan bahwa mutlak tidak di bawah muqayyad. Yang menjadi persoalan bagi para ulama dalam metode istinbat hukum itu adalah bagaimana suatu nas di dalam Al-Quran maupun sunnah datang dalam bentuk mutlak, tapi yang lain datang dalam bentuk muqayyad. Maka dalam hal ini beberapa keadaan jika sebab dan hukumnya sama antara lafal mutlak dan muqayyad, maka ulama sepakat mengatakan bahwa yang diamalkan itu adalah muqayyad, sedangkan mutlaknya ditinggalkan. Kemudian bila sebab berbeda, hukum pun berbeda, artinya
kedua-duanya berbeda sebab hukum pun berbeda, maka dalam hal ini ulama juga sepakat. Tetapi sepakatnya mengamalkan masing-masingnya. Nas yang mutlak diamalkan kemutlakannya, nas muqayyad diamalkan berdasarkan muqayyadnya. Tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibawakan nas yang mutlak itu kepada muqayyad, tetapi nas yang muqayyad itu diamalkan menurut kemuqayyadannya, sedangkan nas yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Yang berbeda itu ulama adalah jika sebab sama hukum berbeda, atau sebab berbeda hukum sama. Maksudnya di antara dua nas, yang satu mutlak, yang satu muqayyad tadi, nas yang satu sebabnya sama sedangkan yang lain hukumnya berbeda, maka dalam hal ini terjadi khilafiyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang lafaz mutlak ditinggalkan, diamalkan muqayyadnya, sedangkan Hanafiyah berpendapat tidak bisa ditinggalkan satu di antara keduanya, tetapi diamalkan masing-masingnya. Mutlak diamalkan berdasarkan kemutlakannya, muqayyad diamalkan berdasar kemuqayyadannya. Baiklah, saya Prima Yoga akan melanjutkan pembacaan dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ikatan. Bentuk kait dari suatu lafaz itu bermacam-macam. Contohnya saja kita ambil dari kata sifat dulu yang pertama. Yang tergabung dalam kata sifat ini contohnya barakallah mu'minah. Mu'minah itu artinya adalah yang beriman, dan yang beriman itu adalah sifat gitu. Contohnya lagi mahasiswa yang rajin. Nah, itu juga sifat namanya itu. Terus yang kedua dalam bentuk adat bilangan. Dalam bentuk bilangan itu bisa kita ambil merdekakanlah 3 budak. 3 budak itu berarti lafaz itu diikat dengan ikatan atau kait yang lain dalam bentuk adat atau bilangan. Selanjutnya itu bentuk syarat. Bentuk syarat ini dalam bentuk uraian. Nah, bentuk-bentuk dari kait dalam satu lafaz. Contohnya itu adalah kita ambil dari koyah, yaitu batasan. Biasanya basuhlah tanganmu sampai kedua mata siku. Itu termasuk kepada kait dalam bentuk koyah, batas. Nah, karena tidak ada air, bisa diambil dari contohnya tayamum. Misalnya terkait dengan usaplah mukamu dan tanganmu, berarti itu tidak ada ikatan sama sekali. Kalau yang di atas saya bilang tadi contoh pertama itu ada ikatannya. Sekian pembacaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.